luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan, serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke.
78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Di sore ceria, dan pastinya kalau udah jam-jam segini nih, apalagi di hari Jumat, waktunya itu untuk ngobrol-ngobrol di sore ceria teman Pura 2. Tapi sebelum Ray memperkenalkan narasumber hari ini, Ray juga mau reminder ke kamu kalau siaran hari ini bisa teman Pura 2 dengerin di RRI Digital ataupun juga lewat akun YouTube RRI Bandung Live, karena kita juga udah live di sana. Sore ini kita barengan sama Kak Konstantin Mandagi. Halo Kak Kon, selamat sore. Halo, selamat sore semuanya. Ini namanya unik banget ya Kak ya. Sampai aku tuh teman Pro 2 sampai harus nungguin Kak Kons datang dulu biar nanya namanya gimana nih penyebutannya gitu. Takut salah ya. Iya, takut salah gitu kan. Oke, ini dipanggil Bang Kons kayaknya lebih gimana gitu. Kita panggil Bang aja kali ya Kak. Iya, Bang boleh Bang boleh, ya. boleh. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita lihat sedikit ya dari profilnya Bang Kons, ini adalah seorang awardee Beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI Pasca Sarjana UPI Bandung. Yap, benar banget. Oke, ini dulu S1-nya juga di UPI Kakak atau gimana nih? Mungkin perkenalan dulu ya. Boleh. Well, my name is Konstantin Mandagi, jadi biasa dipanggil Kons atau Bang Kons boleh lah. Terus aku dari Manado, Sulawesi Utara. Oke, asli dari sana berarti Asli Kak? dari Berarti sana. kesini untuk sekolah doang? Ya kebetulan kemarin tuh kan ikut seleksinya, terus alhamdulillah lolos di UPI. Jadi kemarin tuh S1-nya di sana Kak. Oh, di Manado? Enggak? Basically sih sebenarnya di Gorontalo. Oke. Ya, cuman rumahnya tuh di Manado. Ya, terus kemarin tuh ikut seleksi BPI dan alhamdulillah lolos, datang ke sini kemarin bulan Februari. Oke, kemarin banget tanggal 11, enggak? Enggak dong. Juni ya kayak kesini ya? Kemarin itu bulan Februari Kak. Oh, Februari. Ya, awal-awal Oke. kuliah Berarti ini semester. masih fresh banget kita ngobrolin soal Kak Kons yang dapat beasiswa ini ya berarti ya. Iya, alhamdulillah, Oke, Kak. pasti nih kalau misalkan kita tuh ya Bang Kons kayak ketemu orang yang dapat beasiswa, kita pasti bertanya-tanya, ini nemu beasiswanya dari mana sih? Gitu. Kalau menurut aku ya, sekarang ini kan media sosial itu udah kayak menjamur banget ya. Bener. Jadi kayak berbagai kesempatan itu kan kita bisa dapat dari media sosial Jadi kayak gitu search kan. engine baru ya nggak sih? Bener banget. Terus di sisi lain kan aku juga punya banyak komunitas teman-teman pertukaran pemuda. Kebetulan Kak saya juga ikut kayak youth exchange gitu kan. Oke. Jadi alhamdulillah dari situ tuh kita dapat linknya, dapat kayak dapat kayak informasi bahwa oh di sini tuh ada kayak penerimaan beasiswa, baik itu dari LPDP atau dari berbagai ini kan ya. Jadi dari situ tuh aku dapat informasi dari teman-teman, terus mulai searching, mulai lihat persyaratannya apa aja gitu kan. Terus kita mulai well prepare tuh sebelum kita daftar gitu. That's the most important thing juga kan gitu. Iya benar. Jadi dapat informasinya ya dari media sosial, terus dari teman-teman juga gitu. Oke, tapi kalau dari Kak Kon sendiri masih inget nggak sih kayak pertama kali akhirnya menjadi seorang yang mencari beasiswa itu dimulai dari kapan Kak? Sebenarnya Kak aku kalau BPI ini kan beasiswa pendidikan Indonesia tuh basically kan di biayanya kan dari LPDP. Tapi ada beasiswa yang memang dari LPDP langsung kan. Iya. Gitu. Nah awalnya sih aku apply-nya di LPDP dulu kemarin itu. Kebetulan aku udah sampai ke seleksi tahap tahap akhir gitu ya Kak ya, di interview. Cuman karena ada kesalahan teknis sedikit kemarin itu sampai gagal di situ. Ini langsung kayaknya aku coba yang lain dulu gitu ya, coba di BPI karena kebetulan kan aku juga basicnya kan pengajar gitu ya Kak, dan memang ada skema beasiswa ini untuk GTK juga Kak. Jadi ketika aku lihat itu ada masuk di skemanya juga, persyaratannya aku masuk di situ, so aku coba well prepare, aku cari informasi, terus aku lengkapi berkas-berkasnya seperti itu, terus daftar, alhamdulillah sekali tembak langsung gol gitu tuh BPI, alhamdulillah banget. Congrats ya Kak ya, akhirnya finally nih ya. Finally. Tapi di sini ada satu hal yang menarik nih Kak Kons, kan di sini Kakak tadi cerita bahwa sempat gagal LPDP tapi langsung cari BPI atau beasiswa yang lain juga gitu ya Kak ya. Nah itu kan adalah kayak mental yang menurut aku pribadi itu kuat banget karena abis gagal langsung cari lagi. Ya, nah itu apa sih yang kayak Kakak akhirnya mau cari lagi deh, kalau aku pribadi kayak kalau gitu aku sedih dulu deh Kak gitu. Tapi Kakak sedih, ada masa sedih juga nggak sih saat itu? Kecewa pasti ya, karena hasil yang harusnya kita harapkan tuh nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Cuman karena aku tuh tipikal orang yang nggak gampang putus asa ya Kak. Jadi kayak berbanding banget sama aku ya. Aku mau putus asa banget anaknya. Nggak apa-apa Kak, itu manusiawi ya. Cuman pas
Aku sih sebenarnya sebelumnya juga pernah ikut. Jadi ini udah yang BPI ini udah yang ketiga kalinya, LPDP yang kedua kalinya sebelum-sebelumnya. Cuman memang kesempatan itu selalu ada ya buat kita semuanya. Cuman yang membedakan kita dengan orang lain adalah effort. We put the effort on it gitu. Jadi effort itu yang membedakan kita dengan orang lain. Mungkin aku ngerasanya 2 kali sebelumnya itu aku nggak terlalu well prepare, Kak. Jadi kulihat lagi apa sih yang kurang gitu. Terus aku coba lengkapi, perbaiki. Kan di situ kan kita harus buat esainya, terus kita harus buat kayak rencana kita ke depannya setelah itu apa gitu. Jadi aku coba bedah lagi, perbaiki lagi dan alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk datang ke Bandung. Karena memang tuh usaha nggak akan mengkhianati hasil ya Kak. Benar sekali, Padahal Kak. kita juga dengar dari ceritanya Kakak bahwa emang banyak banget yang akhirnya dipersiapkan. Terus setelah emang kemarin mungkin sempat tertunda beasiswanya, akhirnya dievaluasi oleh Kakak sendiri ya berarti. Dievaluasi lagi itu. Oke, teman Prodo kita nanti masih bakal ngobrolin soal school arship, terus juga international youth exchange. Tadi Kak sempat jelasin soal youth exchange juga nih Kak. Ini sempat kemana nih Kak? Itu program pertukaran pemuda antar negara yang diselenggarakan oleh Kemenpora, Kak. Jadi itu kayak annual program. Jadi kemarin ikutan di tahun apa tuh Kak? Udah lama banget. Lama banget, oke. 2016. Waktu itu masih inget kegiatannya, apa boleh spill sedikit mungkin Kak? Kegiatannya itu kayak, jadi mungkin harus dibahas dari awal dulu ya. Jadi kayak program ini kan diselenggarakan oleh Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga RI ya gitu, dengan beberapa negara yang bekerja sama dengan kita gitu. Nah kebetulan sampai saat ini tuh ada sekitar 8 negara yang bekerja sama dengan Indonesia dalam program pertukaran pemuda antar negara ini, kayak China, terus juga ada Malaysia, ada India, Kanada, Australia, dan juga ada yang namanya kapal pemuda ASEAN dan juga Jepang gitu. Dan range waktunya juga beda-beda Kak, ada yang dari 2-3 minggu, terus juga ada yang 4 bulan, 2 bulan, bahkan ada yang 6 bulan gitu. Tergantung beragam berarti ya kayak dia ya. Dan kebetulan kemarin itu aku ikut lolos ya, karena itu kan seleksinya panjang banget Kak, dari daerah masing-masing dulu, terus setelah dinyatakan lolos, di rankingkan ya gitu ya, 3 besarnya dikirim ke pusat. Setelah itu kita ada kayak seleksi atau apa ya di pusat gitu, dan sampai kita berangkat gitu. Jadi tahapan seleksi itu panjang banget gitu. Ya. Itu pun Kak banyak, aku pun nggak langsung lolos waktu itu. Ada mungkin bisa dibahas lebih lanjut lagi. Boleh. Berarti kita akan bahas lagi cerita tentang Kak Kons, tapi teman Pro 2 juga yang mau tanya sama Bang Kons atau Kak Kons juga boleh banget langsung aja WhatsAppin ke 0812602099 atau langsung tulis nih komenan kamu di RRI Bandung Live. Kita bakalan take break dulu sebentar ya Kak ya, untuk nungguin juga pertanyaan dari teman Pro 2 masih di Sore Ceria. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan
serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Dan kita masih ngobrol bersama Kak Konstantin ya, bener ya Kak ya namanya ya. Aku Takut selalu salah kayak ya. deg-degan itu, takut salah. Iya sih, nggak apa-apa ya. Oke, nah kita bakalan buka dulu nih pertanyaan dari teman Pro 2 ya Kak di WhatsApp Pro 2 Bandung. Pada saat ini ada dari Fahmi. Nah Fahmi pengen tanya ini sama Kak Konstantin, katanya selamat sore Kak, aku Fahmi di Ciamplas katanya. Halo, Fahmi. Ya. Aku pengen tanya dong sama kakak nih, kan tadi pengalaman kakak tuh lumayan banyak banget ya untuk mungkin pertukaran pelajar, terus akhirnya juga sekarang dapat beasiswa. Menurut kakak motivasi paling utama buat semangat mencari prestasi itu apa sih Kak? Motivasi utamanya apa tuh Kak? Motivasi saya, yang pasti orang tua ya. Karena kebetulan kan waktu itu kita memang benar-benar keadaannya sulit banget gitu. Terus dari kami bersaudara bertiga ya, itu cuman aku doang yang sampai di titik ini gitu. Jadi kayak aku harus balas dendam terbaik gitu untuk kakak-kakakku yang dua itu ya, agar aku bisa ngelanjutin cita-cita mereka gitu. Terus juga apa ya, karena kita mau berkembang gitu kan, tergantung dari kita pribadi juga. Jadi kalau kita maunya kayak pengen ngembangin diri kita gitu kan, terus kita pengen ngangkat derajat keluarga juga, terus kita kayak pengen apa ya, semua depends of ourselves juga ya, tergantung dari diri kita sendiri. Karena emang ya itu effort itu kan beda-beda setiap orang itu. Kadang mungkin ada down langsung nggak bisa lagi. Iya benar. Gitu. Jadi memang kalau dari aku pribadi karena emang udah terbiasa ya dari lingkungan keluarga juga, aku sebenarnya keluarga sih nggak nuntut ya harus jadi kayak apa, pengen jadi gimana gitu. Jadi cuman dari diri aku sendiri yang pengen kayak, masa sih aku datang sejauh ini cuman datang sejauh ini gitu. Jadi kayak masa sih aku datang ke Bandung cuman kuliah doang gitu misalnya gitu kan. Aku harus kayak ngembangin diriku, kayak apa sih yang aku punya skill dan kemampuan. Jadi motivasinya datang dari diri sendiri, terus juga dari keluarga, lingkungan keluarga dan teman-teman juga sih Kak, circle-nya. Oke, berarti ternyata motivasi itu bisa berkembang ya Kak ya, seiring dengan prestasi yang kita dapetin gitu. Benar. Ya. Dan juga yang pasti teman-teman juga Kak, karena kan circle itu sangat berpengaruh terhadap kita. Jadi kalau circle kita kayak gitu ya pasti kita juga sedikit banyak akan terbawa dengan suasana itu gitu. Jadi kalau circle kita juga teman-teman yang scholarship hunter juga, yang pemburu beasiswa, maka kita juga akan menjadi seperti mereka gitu. Bener, karena kan info-info gitu pasti dari orang terdekat dulu ya Kak. Bener banget, Kak. Ya. Oke, ini juga ada pertanyaan dari Citra. Nih Citra katanya pengen tanya ke kakak. Kak, aku Citra di Bandung, aku pengen tanya dong sama kakak nih, kan kakak sekarang udah mendapatkan beasiswa. Kalau mimpinya Kak Kons yang mungkin nanti pengen dicapai lagi apa Kak? Wow, it's so pertanyaannya ini banget ya. Mungkin boleh dijawab tapi nggak terlalu spill banget juga nggak apa-apa. Karena basically I'm a teacher ya, aku adalah seorang guru. Kalau salah satu mimpiku udah terwujud tuh aku buat buku sama anak-anak. Oke, di sekolah. Waktu itu di mana tuh Kak? Waktu itu aku tugasnya di Kalimantan Barat ya, di daerah terpencil di Ketapang. Itu sekitar 6 tahun aku ikut program Guru Garis Depan waktu itu. Dan salah satu mimpiku tuh buat buku sama mereka. Pada saat itu pandemi kan, jadi anak-anak tuh nggak bisa. Oh iya, nggak bisa ke sekolah ya saat itu ya Kak. Itu, Kak. Dan salah satu tujuanku juga agar anak-anak terbiasa dengan literasi ya. Jadi pada saat itu aku dampingi anak-anak selama hampir kurang lebih 3 bulan ya. Dan alhamdulillah buku kita di launching waktu itu dari ISBN. Salah satu mimpiku itu ya. Yang kedua mungkin karena memang aku basically dari pendidikan ya. Bergerak di bidang pendidikan, jadi aku pengen kayak someday punya sekolah gitu. Pengen buat sekolah, jadi anak-anak tuh kayak bisa apa ya, bisa sekolah gitu yang karena yang aku lihat ya pendidikan di daerah terpencil itu kan
agak beda banget Iya. gitu ya dengan yang ada di perkotaan gitu. Aku pengen kayak guru-guru yang multi talenta yang masih muda gitu bisa menyalurkan apa ya istilahnya bakat mereka atau kemampuan mereka itu di sekolah saya nanti gitu. Oke. Kayak ada program itu ya gitu ya. Amin ya, mudah-mudahan segera terwujud nih, karena kalau misalkan kita lihat emang banyak banget teman-teman Pro 2 juga di seluruh Indonesia yang mungkin masih apa ya, kurang gitu ya, kayak mungkin akses internetnya atau dan lain sebagainya teman Pro 2 ya. Keren banget. Mudah-mudahan segera tercapai ya Kak Thank ya you, Kak. Thank mimpinya. you. Oke, tadi sempat ada pembahasan yang sedikit tertunda karena tadi kita break ya Kak, Oh iya, tentang benar-benar. program pertukaran pemuda atau pelajar tuh Kak? Ya, itu pertukaran pemuda antar negara, Kak. Oke, itu boleh diceritain lagi nggak? Tadi kan baru sebentar nih Kak Iya, ya iya, betul, ceritanya. betul. Baru di spill Iya, baru sedikit ya. Dikit aja. Mungkin boleh Kak dilanjut. Jadi program itu kan kalau teman-teman mungkin lagi search di Google ya, itu kan annual program tiap tahun itu ada, dan programnya dari officially dari Kemenpora ya, annual. Jadi itu ada sekitar 8 program pertukaran pemuda antar negara seperti yang tadi ku jelasin ya, ada yang ke Malaysia, ke China, Indonesia China Youth Exchange Program. Kebetulan program itu yang ku ikuti kemarin Oh kan Kak. iya, Terus ada yang ke Malaysia, ke Kanada, Australia, terus juga India, terus juga ada yang Jepang dan Asia Tenggara, kapal pemuda ASEAN. Jadi apa ya? Karena program itu tahunan, jadi kita yang harus banyak cari informasinya. Mungkin kalau teman-teman udah pada punya Instagram ya, itu bisa kepoin mungkin di PCMI Pusat. Nah, jadi PCMI Pusat itu Purna Caraka Muda Indonesia. Itu alumni buat teman-teman yang alumnus yang ikut program pertukaran pemuda. Nah, di situ informasinya lengkap banget. Dan ada juga Kak di perpanjangan tangannya itu namanya PCMI daerah. Contohnya mungkin di Bandung ya, itu PCMI Jawa Barat. Oke. Nah, teman-teman bisa kepoin Instagramnya. Jadi nanti akan ada informasi kuota tahun ini tuh kayak kemana misalnya. Misalnya laki-lakinya berapa orang, perempuannya berapa orang, misalnya Jawa Barat misalnya dapat 4 kuota misalnya. Misalnya 4-4-nya itu di beberapa negara gitu. Ada yang ke Kanada, Korea Selatan, Jepang, dan ke Malaysia misalnya. Jadi kita bisa lihat situ, oh kita masuk nggak sih di kriteria itu. Terus kita lihat juga informasinya kan banyak banget ya di Google, kita bisa cari di situ. Kalau yang program yang saya ikuti kemarin kan kebetulan Kak itu Indonesia China Youth Exchange Program. Jadi sekitar 2 minggu lebih programnya itu ada fase Indonesianya, ada fase China-nya. Oke. Ya, kalau yang di fase China itu kita kerjasama dengan Indonesian, it's China Youth Federation. China Youth Federation itu kayak apa ya? KMPI gitu ya, kayak apa ya bahasanya? Organisasi pemuda yang di kita gitu. Oh iya ya, Iya. apa sih namanya? Bukan. Jadi dia kayak organisasi Indonesia gitu ya. Iya, Bisa pemuda yang ada di sesuai Indonesia negara gitu ya Iya, berarti ya Kak. Kalau di mereka kebetulan namanya China Youth Federation. Jadi ketika kita nyampe di sana itu kita benar-benar kan udah ada agendanya nih Kak. Jadi kayak misalnya ada university visitnya, terus juga ada kayak culture visitnya, terus ada performing Indonesian culture. Jadi kayak kita perform budaya Indonesia biar mereka tahu budaya kita kayak seperti apa. Oke, Gitu, jadi ini Kak. tuh kayak Indonesia China, jadi mereka ngerasain juga di Indonesia, kita juga ngerasain di China tuh kayak gimana gitu. Bener Berarti banget. gitu ya Kak ya. Iya. Dan banyak banget Kak kegiatannya, kayak ada diskusi. Kebetulan pada saat aku ke sana tuh kita diskusi tentang One Belt One Road issue ya. Itu kan kemarin tuh sempat kita itu, dan itu yang kasih materi-materinya tuh dari dosen-dosen, dari profesor-profesor gitu. Oke. Yang bisa berbahasa Indonesia juga dan bahasa Inggris. Jadi kita oke. bisa sharing gitu kan. Terus juga ada kayak kunjungan ke KBRI, KJRI, terus juga ada kayak karena tema pada saat aku itu entrepreneurship kan Kak, kewirausahaan. Jadi kayak kita ada entrepreneurship visit. Jadi ke tempat-tempat wirausaha yang ada di China gitu. Jadi kan ilmu-ilmu itu yang bisa kita pelajari dan kita bawa ketika kita kembali ke daerah kita masing-masing, seperti itu Kak. Oke. Pokoknya seru banget Kak karena Kegiatannya kita tuh full, ibaratnya kalau kata sekarang tuh full daging berarti gitu ya. Isinya Iya, tuh bener-bener bener banget, kayak Kak. apa ya, bener-bener yang kayak mungkin kalau kita ngebayangin dari ceritanya Kakak kan kayak full banget, padat, tapi semua tuh isinya nggak ada yang kayak sia-sia semua ya Iya, kayak. Kalau padat jalan ke banget. sini dapat ilmu ini kayak gitu berarti ya. Oke. Nah, dari perjalanannya Kakak kemarin dari program yang tadi juga udah Kakak jelasin, menurut Kakak apa sih yang kayak di Indonesia itu menjadi nilai plus di mata dunia itu apa kalau menurut Kakak? Kalau menurut aku ya, kita itu punya banyak budaya gitu yang nggak dimiliki oleh orang luar itu. Kita punya
bahasa yang sangat beragam. Banyak banget ya bahasa banget, kita ya. ada ratusan ya. Terus kita punya itu semua modal utama yang bisa kita promosikan agar turis-turis itu bisa datang. Jadi Indonesia itu kan nggak cuma Bali doang ya, ada 33 provinsi ya kalau nggak salah, 35 sekarang. Provinsi yang setiap daerah itu kan punya keunikan masing-masing ya Kak. Ada bahasa dan tempat wisata. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kita promosikan. Kayak kemarin tuh Kak di sana di China, karena aku kan dari Manado tuh ceritanya. Jadi aku kayak buat traditional outfit gitu yang dari Manado gitu. Aku pakai pada saat performing itu, pada saat malam kita cultural night ya bahasanya waktu itu. Jadi itu kan kalau di mata orang luar tuh kan wow, kalian punya beragam banyak pakaian banget gitu adat, ya. Bahasa yang berbeda, itu something unik ya, something unik that we should promote. Mungkin seperti itu Kak. Wow, bener banget teman Pro 2, karena kita juga sebagai orang Indonesia kadang kita juga nggak hafal ya sebanyak itu budaya kita, apalagi orang luar yang lihat kayak ini banyak banget ya Indonesia budayanya gitu ya Kak. Oke. Nah, mungkin terakhir dari Kak Konstantin nih Kak, apa sih yang pengen Kakak sampaikan buat teman-teman Pro 2 atau mungkin teman-teman juga yang sekarang tuh lagi mencoba untuk mencari kegiatan yang bisa menambah value-nya sebagai seorang sebagai seorang yang ada di generasi zaman sekarang gitu Kak. Iya benar banget ya Kak, kalau kita lihat ya sekarang generasi Gen Z ya apalagi ya, itu kan peluangnya tuh luas banget ya. Nggak kayak dulu kita milenial Kak, mungkin kita nyari informasinya kurang itu. Nah kalau sekarang kan semua udah ada di internet, kita bisa akses gitu. Jadi kalau menurut aku sih kembali lagi ke motivasi diri kita pengennya apa gitu. Kalau kita pengen berkembang berarti kita harus cari skill kita di bidang apa gitu. Apa pengen jadi announcer kah, atau pengen jadi kayak aku hebatnya di sport misalnya olahraga, atau aku kayaknya ada talent di musik misalnya. Jadi tinggal kita kenali dulu diri kita sendiri maunya kita apa. Kalau kita udah tahu, nah kita bisa tuh nyari gitu kan kemana-mana, kita cari referensinya gitu. Dan paling penting itu Kak adalah link koneksi. Jadi koneksi sekarang itu penting banget karena kita berteman dengan orang-orang dari luar negeri, orang-orang dari daerah mana saja gitu ya Kak. Itu bisa menambah value kita. Informasi itu datang dari mereka. Jadi kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang punya satu visi dengan kita, itu justru yang akan membuat kita jadi berkembang. Jadi kalau misalnya, mohon maaf ya kalau mungkin kita circle-nya juga nggak kayak gitu, ya pasti kita juga akan terbawa gitu. Jadi kalau menurut aku adalah kenali diri kita dulu, terus maunya kita apa, terus motivasi kita untuk mewujudkan mimpi kita itu apa, seperti itu. Oke, wow, keren banget ya teman Pro 2 ya. Oke deh, karena sebagai generasi muda tuh pasti kan ada namanya kita tuh fase-fase identity crisis ya Kak ya. Cuman kayak tadi yang Kak Konsen juga jelasin, kayak pertama kita harus tahu dulu kita sukanya apa. Karena pasti kalau misalkan kita suka sama satu hal, kita juga semangat gitu ya ngerjainnya ya Kak ya. Oke, tadi Kak Konsen juga sempat cerita katanya mau berbagi kata-kata hari ini, apa tuh Kak? Boleh di-spill gak tuh Kak? Apa ya kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini adalah jadilah versi terbaik dari dirimu. Wow. Gitu aja. Jangan versi light ya teman Pro 2, versi terbaik ya. Oke Kak Konstantin, terima kasih banyak ya Kak ya udah sharing sore ini di RRI Pro 2 bareng, udah datang juga, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Kak Konstantin bagiin bisa menjadi insight baru buat teman Pro 2 dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, ngobrol lagi ya Kak ya di lain waktu. Thank you Kak, bye-bye. Thank you so much Kak. Dan teman Pro 2 Ray juga mau terima kasih banget buat kamu yang udah stay tune di RRI Bandung Live. Tadi baru aja kita ngobrol barengan sama Kak Konstantin Mandagi. Jadi Kak Konstantin adalah seorang awardee Beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI Pasca Sarjana UPI Bandung tentang Education, Scholarship, and International Youth Exchange Program. Dan pasti ini teman Pro 2 ya, buat kamu juga yang mungkin sekarang tuh lagi ada di fase kayak aku harus jadi apa sih nanti, yang penting nemuin dulu passion kamu ya, kata Kak Konstantin tadi juga kayak gitu. Kalau gitu ngobrol masih bareng sama Relva di Sore Ceria. Ternyata kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi,
menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek.